Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran kimia di kelas 12. Nah, khusus yang untuk saat ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK. Nah, soal ini sudah Ibu download ya, yaitu yang tahun 2019, yaitu kalau kimia itu masuk ke saintek ya. Nah, jadi di dalam soal saintek ini ada 20 soal kimia. Jadi triknya di dalam soal menjawab SBMPTN atau UTBK ini, mana yang kalian paham dan yakin jawabannya benar, itu kalian jawab, karena itu akan mendapat kredit poinnya 4. Sedangkan kalau kalian tidak yakin untuk jawabannya, lebih baik diabaikan saja supaya tidak mengurangi nilai, karena dia kalau benar itu dapat poinnya 4, kalau salah itu -1 ya. Nah, jadi di sini untuk yang tahun 2019 itu kimianya itu dimulai dari nomor 41. Nah, kita langsung saja ya. Nah, di sini ada soal nomor 41 itu sampai 43 itu memakai data seperti ini. Nah, nomor 41-nya itu adalah data nomor atom dan nomor massa 5 atom atau diberikan diberikan dalam tabel berikut. Nah, ada atom M, L, Z, Q, dan X, di mana masing-masing nomor atomnya M itu 4, 8, 9, 12, dan 20. Nah, di dalam pertanyaannya itu adalah pasangan atom dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan ya. Jadi ini dalam satu golongan. Jadi kalau kalian lihat, kalau kita ingin menentukan periode dan golongan suatu unsur, yang kita lihat itu adalah nomor atomnya saja. Sedangkan yang nomor massa ini kita tidak pakai. Jadi yang kita lihat itu adalah nomor atom. Nah, untuk nomor atom ini kita harus membuat konfigurasinya. Jadi ada triknya. Jadi kalau dia umpamanya nomor atomnya itu 1 sampai 20 ya. Jadi kalau memakai 1 sampai 20, 1 sampai 20, 1 sampai 20, maka kita memakai cukup pakai konfigurasi yang kulit saja, yang bor ya. Jadi itu mempermudah kita. Jadi kalau kita lihat, kalau bor itu kan dia adalah rumusnya 2n pangkat 2. Jadi kulit pertama 2, ini kulit 1 kan berarti 1 pangkat 2, 1 pangkat 2, 1 kali 2 berarti 2, kulit kedua itu 8, kulit ketiga itu 18, kemudian kulit keempat itu 32, dan seterusnya dengan memakai rumus 2n pangkat 2. Nah, jadi konfigurasinya 2 tambah 2 kan 4. Kemudian L itu 8, 2, 6. Kemudian Z itu 9, 2, 7. Kemudian Q 12 itu 2, 8, 2. Kemudian X itu nomor atomnya 20, berarti 2, 8. Nah, ini kan kalau kita hitung sisanya kan ada 10 ya. Tapi ada peraturannya bahwa elektron terluar itu tidak boleh lebih dari angka 8. Maka 10 itu kita pecah menjadi deret ini yang terdekat. Yang terdekat itu adalah 8 dan 2. 8 tambah 2 kan 10 ya. Jadi di sini 8, 2. Nah, untuk menentukan yang satu golongan, jadi kalau golongan itu adalah kulit elektron terluar atau disebut dengan elektron valensi. Nah, kita lihat saja, ini 2, berarti ini adalah golongan 2A, kemudian ini 6, berarti ini adalah 6A, kemudian ini adalah 7A, terus ini adalah 2A, kemudian ini juga 2A. Jadi kalau kita menentukan golongan itu adalah elektron valensi. Sementara kalau periode itu adalah kulit. Jadi kalau ini kulitnya 1, kulitnya 2 berarti periode 2. 2, ini ya 1, 2 berarti periode 2. Ini juga periode 2, yang ini 1, 2, 3 periode 3, yang ini 1, 2, 3, 4 sudah mengisi kulit keempat berarti dia periode 4. Nah, jadi kesimpulan kita dari hasil yang kita
cari ini, maka kita tahu yang satu golongan itu adalah M, kemudian Q, dan X. Jadi kita lihat saja. Jadi yang segolongan itu adalah M, kemudian Q, dan kemudian X. Nah, kita lihat di option ini yang cocok itu adalah jawabannya E. Jadi nanti kalian tinggal pilih E dan centang di klik di sini. Seperti itu. Itu untuk nomor 41. Nah, kita lanjut dengan nomor 42. Nah, nomor 42 ini masih tabel yang sama. Kemudian yang ditanya itu adalah atom yang memiliki atau mempunyai energi ionisasi pertama yang paling kecil. Yang ditanya di sini adalah yang paling kecil. Nah, waktu kalian di kelas 10 kalian sudah belajar tentang sifat-sifat sistem periodik ya. Nah, jadi kalau di dalam sifat sistem periodik itu dalam satu golongan dari atas ke bawah ini satu golongan ya. Nah, satu golongan dalam sistem periodik energi ionisasi itu dari atas ke bawah ini itu semakin kecil. Sementara kalau untuk satu periode itu dari kiri ke kanan itu makin besar. Nah, sebenarnya kita harus pakai ini, tapi di sini ada triknya. Triknya adalah pertama kita membuat seperti yang tadi kita buat konfigurasinya, karena kan kita harus juga menentukan periodenya ya dan golongannya. Mana yang satu golongan, mana yang satu periode. Tapi nanti ada triknya. Nah, ini M 4 2 2 L 22 L 8 8 26 kemudian Z 9 27 kemudian Q 20 adalah 28 ini 12 ya. 12 282 kemudian X itu baru 20 2882 ya. Jadi ini dari 2 ya. Jadi kita lihat ini periode 2. Ini periode kedua, ini periode kedua, ini periodenya ketiga, ini adalah periode keempat ya. Jadi ingat tadi satu golongan energi ionisasinya makin ke bawah itu makin kecil, sedangkan satu periode dari kiri ke kanan itu energi ionisasinya makin besar. Nah, sebenarnya kita ini harus membuat kayak dalam sistem periodiknya, tapi ini ada triknya. Nah, triknya adalah yang jumlah kulitnya sedikit ya, jumlah kulitnya sedikit. Jadi ini ada triknya. Triknya itu kita melihat yang kulitnya sedikit nanti penjelasannya kulit ya. Kalau kulit berarti periode yang kulitnya sedikit, maka energi ionisasinya itu besar. Kalau kulitnya banyak, nah banyak ya, berarti energi ionisasinya kecil. Nah, sekarang kita lihat yang kulitnya sedikit itu energi ionisasinya besar, sedangkan kulit yang banyak itu energi ionisasinya yang kecil. Nah, jadi sekarang ini kalau ditanya yang kecil, kita lihat ini periodenya 4, berarti kulitnya hanya 2. Ini kulitnya 2 karena periode 2, ini kulitnya juga 2, ini kulitnya 3. Jadi berdasarkan triknya ini tadi, yang mana energi ionisasi yang paling kecil, yaitu jawabannya adalah X. Jadi kita pilih yang X. Kenapa? Karena ini jumlah kulitnya banyak. Nah, jadi kan dikatakan bahwa dalam satu periode, ingat satu periode itu makin ke bawah jumlah kulitnya makin banyak. Ya, makin banyak jumlah kulitnya, maka energi ionisasinya makin kecil. Jadi triknya seperti itu. Jadi kalau kulitnya banyak, energi ionisasinya lebih kecil ya. Jadi kalau kulitnya sedikit, kan tentu jarak antara inti energi ion positif itu dengan
kulit terluar elektronnya itu dekat ya, sehingga energi ionisasinya jadi besar. Nah, jadi triknya di sini. Gitu. Jadi triknya, ulang kembali, yang kulitnya sedikit energi ionisasinya besar, yang kulitnya banyak itu energi ionisasinya kecil ya. Jadi tadi karena ditanya sini adalah energi ionisasi yang paling kecil, kita cari yang kulitnya banyak. Jadi yang kulitnya banyak itu adalah X karena memiliki 4 kulit. Oke, kita lanjut dengan nomor yang berikutnya, yaitu nomor 43 ya. Nah, di sini masih tabel yang sama. Nah, yang ditanya itu adalah senyawa dengan L, yang ditanya itu adalah dengan L ya, yang ini ya, dengan L yang lebih basa. Jadi yang ditanya itu adalah yang L. Jadi ingat, ini yang ditanya senyawa dengan L. Nah, jadi untuk menjawab ini, pertama kita sama seperti yang tadi, kita membuat konfigurasinya dulu. Nah, M itu tadi, itu 4, arti 2, kemudian L-nya 8, berarti 2, 6, kemudian Z itu 9, ya, berarti 27, kemudian Q itu 12, berarti 2, 8, 2, kemudian X itu 20, berarti 2, 8, 8, 2. Nah, baik. Sekarang yang ditanya itu dia harus bersenyawa dengan yang ini. Nah, bersenyawa dengan L. L ini berarti ini adalah golongan 6A. Jadi ini adalah golongan 6A. Ini 6A. Dan ini adalah bersifat non-logam. Nah, non-logam. Tuh, non-logam. Jadi, untuk membentuk basa itu harus reaksi antara logam dengan non-logam. Jadi yang kita di sini kita cari adalah yang non-logam. Nah, non-logam itu terletak pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah yang 2A, ini 7A, ini 2A, ini 2A. Sekarang yang non-logam, yang logam itu berarti kan tadi 6A ini kan non-logam, berarti kita harus mencari yang logam. Yang logam berarti CM, CQ, dan CX. Sementara yang ini adalah non-logam juga. Nah, sekarang kita tahu waktu di pelajaran kelas 10 dulu sudah ada tentang sifat-sifat keperiodikan ya. Sifat-sifat keperiodikan itu bahwa dalam satu periode kiri ke kanan itu sifat basa berkurang, sifat asam bertambah. Kemudian kalau dalam satu golongan ya, yang golongan 1A 2A itu sifat basanya dari atas ke bawah makin besar ya, makin kuat logamnya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat triknya di sini ada. Ini ada triknya. Untuk mencarinya itu yang paling basa, berarti yang paling kuat itu melihat dari jumlah nomor atom. Jadi triknya, makin besar nomor atomnya itu, makin besar nomor atomnya, tuh, maka sifatnya lebih basa ya, lebih besar basanya. Jadi kita lihat ini kan sama-sama yang, jadi kan jawaban kemungkinan kita adalah M, Q, dan X. Jadi kalau kita lihat ini tentu periode kedua ini periode 3, ini periode keempat. Kemudian nomor atomnya makin ke bawah, ini kan makin besar nih. Mana yang paling besar? Nih. Nah, berarti yang paling basa itu adalah antara X dengan L. Jadi X dengan L ini jawabannya. Jadi triknya itu kita melihat reaksi antara logam dengan non-logam. Nah, yang bagian logamnya itu kita lihat yang nomor atomnya, atau yang bagian logam itu berarti ion positif ya. Yang kationnya itu, yang nomor atomnya itu besar, maka itu lebih bersifat basa. Oke, berarti nanti kalian tinggal tulis yang ini. Nah, kita lanjut dengan nomor 44. Nah,
Nomor 44 ini sudah masuk ke dalam stoikiometri ya. Jadi sini ada pertanyaannya, percobaan membuat air raja ya dilakukan menurut persamaan reaksi berikut. Pada percobaan tersebut digunakan larutan pekat HCl 9M dan 20 ml HNO3 6M yang diperoleh dari pengenceran HNO3 lebih pekat. Jadi soal ini berlaku nomor 44 sampai 46. Jadi 44, 45, 46 ini soalnya sama ya. Cuma pertanyaannya berbeda. Kemudian jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara adalah. Nah, jadi yang di sini kalimat yang kita pegang itu setara. Jadi kalau dibilang setara, kita lihat dulu reaksi ini. Apakah reaksi ini sudah setara atau tidak? Nah, sekarang kita lihat untuk melihat penyetaraan itu, pertama yang kita lihat itu adalah selain atom H dan H dan O. Kita lihat N di sini 1, sini tak ada ya, sini juga 1. Kemudian Cl lagi, di sini Cl-nya 3, di sini Cl-nya ada 2, di sini 1 berarti 3. Kemudian H-nya di sini 1 tambah 3 4, di sini 2 kali 2 sudah 4. Kemudian O-nya di sebelah kiri ada 3, di kanan di sini ada 1, tambah ada 1, berarti ini 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti reaksi ini sudah setara. Kalau sudah setara, tidak perlu kita setarakan lagi. Nah, kita tinggal langsung masuk ke apa yang ditanya. Nah, pertanyaannya, jika 1 mol HNO3 habis bereaksi, berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara di atas? Nah, setara ya, karena ini sudah setara. Nah, karena yang diketahui itu Ibu buat langsung di sini. Ini adalah yang diketahuinya itu adalah 1 mol HNO3. Nah, sekarang yang ditanya jumlah elektron yang terlibat. Jadi karena yang ditanya itu yang bagian HNO3-nya. Nah, ini koefisiennya ini 1 ya. 1, kemudian ini 3, berarti ini 1 mol. Ya, yang ini 1 mol, yang ini 3 mol, ini 1 mol. Ini N-nya juga, NOCl 1 mol, ini 2 mol. Nah, karena yang ditanya jumlah elektron, tentu perubahan elektronnya berapa dari yang sebelum sampai sesudah reaksi. Karena kita lihat di sini yang berubah itu adalah N, ya. Bilangan oksidasi berubah itu ada N, kita cari di sini ada N, kita lihat di sini juga yang ada N-nya setelah reaksi itu pada NOCl. Nah, itu. Jadi kita harus mencari Bilox-nya. Jadi kalau Bilox kita udah tahu kan pelajar kemarin ini hanya plus 1, O-nya negatif 2 kali 2 negatif 4. Berarti H di sini adalah hanya adalah sebesar, ini adalah HNO3 ya, ini min 6. Min 6, berarti di sini adalah plus 5. Sedangkan pada NOCl di sini Cl min 1. Ya, Cl dalam kalimat min 1. Min 1. Kemudian ini min 2. Nah, berarti N-nya itu adalah, ini min 2 tambah min 1, berarti ini supaya sama, ini plus 3. Nah, jadi kita lihat perubahannya, jadi ini kan 1 mol. Nah, ini 1 mol, ini juga 1 mol. Berarti sama molnya. Berarti berapa elektron yang habis ya? Berapa elektron yang terlibat? Nah, kita lihat saja berapa perubahannya. Dari plus 5 ke plus 3 itu ada 2 elektron. Berarti yang terlibat itu adalah 2 mol. Jadi kita langsung saja ini 2 elektronnya. Jadi 2 elektron berarti 2 mol elektronnya yang terlibat dalam reaksi stoikiometri ini. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi dengan nomor 45 ya. Nah, nomor 45 itu yang ditanyakan adalah masih soalnya sama ya. Jika larutan HNO3 pada reaksi tersebut diperoleh dari pengenceran larutan HNO3 pekat 12M, maka volume. Nah, ini mudah ya. Ini tidak semuanya soal UTBK itu susah ya. Jadi kalau kita lihat yang ditanya itu ini volume HNO3 pekat ya. Ini
yang diperlukan. Jadi yang hasil setelah diencerkan itu ini, yaitu 20 ml larutan HNO3 6M yang dibuat dari ini HNO3 12M. Berapa volume HNO3 yang dipakai? Nah, ini berarti hanya memakai rumus pengenceran, yaitu P1 kali M1 sama dengan P2 kali M2. Nah, seperti itu. Jadi yang ini yang awal, yang pekatnya ini adalah setelah diencerkan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja yang ditanyakan yang P1 yang pekat. Berarti V1 kali 12M sama dengan volume setelahnya itu 20 dikali 6. Nah, berarti V1 sama dengan 20 kali 6, 120 dibagi 12. Dapatnya adalah 10. Nah, jadi kita tinggal jawabannya ini. Tinggal dicentang yang ini. Seperti itu. Jadi ingat ya, ini adalah rumus pengenceran. Nah, berikutnya kita lihat nomor 46 ya. Nah, untuk soal nomor 46 masih soal yang sama. Nah, sekarang kita lihat. Masih soalnya seperti itu juga. Jika gas Cl2 yang dihasilkan adalah 0,12 mol dan semua reaktan habis bereaksi, berapa volume larutan HCl yang bereaksi? Nah, seperti itu. Pertama, kita harus membuat reaksinya dulu. Caranya, HNO3 ditambah 3HCl, kemudian Cl2 tambah NOCl tambah 2H2O. Nah, sekarang kita lihat ini mula-mula saat bereaksi, kemudian ini saat sisanya ya. Ini di awal belum ada. Nah, kita lihat pertama HNO3-nya itu ini. Nah, 20 dikali 6 itu dapatnya 120 milimol. Nah, ini adalah 120 milimol. Kemudian HCl. Nah, HCl ini kan hanya ada molaritasnya sementara volumenya tidak ada. Jadi kita anggap volumenya itu adalah X. Sehingga jumlah molnya itu tentu rumusnya adalah mol atau milimol itu adalah molaritas kali volume. Jadi 9 kita anggap dia X, 9 kali X berarti 9X milimol. Nah, kita tulis ini 9X milimol. Nah, kemudian kan kita nggak tahu sini berapa ya yang bereaksi. Kemudian dikatakan lagi setelah reaksi itu Cl2-nya itu di sini adalah 0,12 mol. Nah, karena ini 0,12 mol sementara kita satuannya pakai milimol, ini kita kalikan 1000. Nah, kita kalikan 1000, kita dapatlah di sini sekitar 120 milimol ya. 100 yang dihasilkan berarti di bawah ya, 120 milimol. Jadi, kalau untuk soal seperti ini, setelah tanda panah atau setelah reaksi, angka di atas dan angka di bawahnya itu sama ya. Nah, milimol. Jadi inilah patokan kita. Jadi berapa yang di sini memakai perbandingan terhadap koefisien yang zat yang diketahui itu. Nah, jadi kita lihat karena ini koefisiennya 1, berarti ini juga 120. 120 milimol. Berarti habis. Sementara HCl-nya ini 3/1 dikali 120. Jadi 3/1 kali 120. Berarti dapatnya 360 milimol. Jadi ini adalah 360 milimol. Nah, sementara dikatakan reaktannya itu habis bereaksi. Jadi sini semuanya adalah 0. Berarti habis semuanya. 0. Ini kan kalau di sebelah kiri kan atas kurang bawah. Yang mula-mula dikurangin zat bereaksi, nanti sisa dapatnya. Kalau setelah tanda panah, angka di atas dan di bawah itu sama. Nah, sekarang kan yang ditanya itu adalah volume HCl yang ini. Berapa sih si X tadi? Nah, jadi kalau dari ini kita bisa membuat persamaan. 9X dikurangi 360 sama dengan 0.
maka 9X sama dengan 360. Maka X sama dengan 360 dibagi 9, dapatlah 40 ml. Nah, jadi kita jawablah yang ini seperti itu. Jadi seperti itu caranya, ya. Kemudian kita lanjut dengan, berarti nanti ini di centanglah yang D. Kita lanjut dengan nomor 47 ya. Nah, untuk nomor 47 ini teori ini soalnya Ibu lihat dia tidak lengkap ya. Yang A, B, C, D dan E-nya ini tak nampak jawabannya. Nanti mungkin kalian bisa cari ya. Karena yang nomor berikutnya nomor 48. Nah, oke, kita lihat nomor 47. Jadi kalau kita melihat gambar seperti ini adalah yang pertama. Jadi ini reaksinya adalah A ditambah B membentuk P. Ya, A tambah B membentuk P. Jadi yang C ini adalah disebut dengan senyawa sementara intermediate ya. Kemudian ada puncak-puncak seperti ini disebut dengan energi aktivasi. Jadi kalau kalian lihat ini A, kemudian hasil produk akhirnya itu energinya, ini kan ada energi nih, energinya itu di atas A, berarti kalau di atas seperti ini dia adalah endoterm. Nah, tapi kalau nanti kurvanya misalnya AB-nya itu di sini, kemudian dia membentuk seperti ini, kemudian ini ya, ini berarti ini exo. Nah, misalnya awalnya A tambah B-nya di sini. Ini berarti exo, kalau ini endo. Kalau endo itu menyerap energi, kalau exo itu melepas energi. Nah, pembentukan setiap mol P dari A dan B akan disertai dengan, nah ingat ini adalah endo. Kenapa endo? Energi ini kan di bawah nih energinya, setelah reaksi energinya malah di atas, makanya dia menyerap, energinya bertambah, berarti positif. Nah, berarti ini menyerap, berarti yang A salah, yang B salah. Nah, sekarang kita lihat berapa sih angkanya itu. Nah, angkanya itu nanti sebenarnya ini adalah seperti ini. Ini ada garis seperti ini dia. Jadi energinya itu sebenarnya penyerapan energi sebesar, seharusnya dia dari B ya, penyerapan energi dari B ke A. Sementara yang ini kan C ke A. C ke A. Ini kan intermediate. Sebenarnya yang ini jawabannya. Dari sini B ke A ini kan garisnya. Nah, cuman ini tidak lengkap jawabannya. Jadi nanti ini jawabannya. Penyerapan energi dari B ke A. B dikurang A maksudnya. Bukan B ke A ya. Kilojoule per mol. Nah, itu untuk soal nomor 47. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 48, masih dengan grafik yang sama. Nah, jika semua spesies terlibat berwujud gas, menurut teori kinetik gas, pernyataan benar yang untuk reaksi tersebut. Nah, ini masih sama ya. Jadi di sini ini adalah teori, nanti kalian baca aja di tentang laju reaksi kalau tak salah Ibu ya. Nah, untuk energi kinetik ini, nah, jadi tadi Ibu sampaikan ya, A dengan B itu awalnya, kemudian ini adalah produknya, kemudian ada disebut dengan energi aktivasi, ya ini adalah kita sebut dengan zat intermediate ya. Jadi kalau berdasarkan itu, jawaban yang paling tepat itu adalah yang pertama, reaksi pembentukan P dari C merupakan tahap penentu laju reaksi. Ya, pada temperatur sama tetapan laju lebih besar dibanding dengan tetapan laju reaksi dari A ke B, dari A tambah B. Kemudian senyawa C pasti akan dihasilkan jika terbentuk senyawa aktivasi AB+. Produk P dapat dihasilkan dari reaksi antara B dengan melatih suatu senyawa teraktivasi. Nah, suatu senyawa teraktivasi itu adalah C ya maksudnya. A dan B dapat menghasilkan produk tanpa melalui pembentukan senyawa antara C. Nah, ini jawaban yang paling tepat itu adalah D ya. Jadi produk P dapat dihasilkan dari reaksi antara A dan B dengan melewati suatu senyawa yang teraktivasi. Suatu senyawa teraktivasi itu adalah si C ini maksudnya. Seperti itu.
Nah, kita lanjut dengan nomor 49. Nah, 49, atom pusat Dr dalam molekul BrF5 dikelilingi oleh 6 domain. Ya, jadi kalau seperti ini, ingat ya, satu domain itu bisa PEI, ingat ya PEI, pasangan elektron ikatan. Bisa juga kalau domain ini dia PEB. Ya, satu PEB, satu domain, satu PEI, satu domain juga. Nah, dikelilingi dalam yaitu domain merupakan pasangan elektron ikatan, berarti dia memiliki PI-nya ada 5, kemudian dia memiliki pasangan elektron bebasnya ada 1 ya. Berarti kalau kita buat rumus molekulnya itu ya, dia adalah AX5E. Nah, nanti kalian belajar atau hafalkan ini bisa kalian cari kalau kalian download ya, ada itu. Tunggu dulu ibu cari tadi mana dia bentuk-bentuk molekul itu. Ini bentuk molekul. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian lihat saja, pasangan elektron ikatan itu berarti PEI, pasangan elektron bebas itu berarti PEB. Tadi kita PEI-nya ada 5, kemudian ini ya, ini. Kemudian sementara yang PEB-nya ada 1. Nah, berarti AX5, ini contohnya tadi di BrF5 tadi ya. Nah, ini namanya segi 4 piramida. Ini memang hafalan, memang harus dihafal ya. Nah, jadi kita tinggal checklist saja jawabannya. Piramida segi 4 ya, atau piramida segi 4 yang ini jawabannya. Seperti itu. Ya, jadi ini lengkap ya, nanti bisa cari sendiri. 1 jumlah elektron atau jumlah domainnya nanti itu 6, segi 4 piramida. Nah, seperti itu. Nah, terakhir nomor 50 ya, nanti yang berikutnya nanti kita sambung lagi. Nah, ini pengukuran tekanan T pada suatu gas sebagai fungsi volume pada temperatur tetap T dilakukan pada beberapa temperatur yaitu T1, T2, T3, dan T4. Data yang didapat digambarkan dalam grafik di atas. Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah, sekarang kita tahu ini dikatakan sebagai gas ideal. Ingat kalau gas ideal itu rumusnya VV sama dengan nRT. R itu adalah tetapan gas yang itu nilainya 0,082. Nah, kemudian N itu adalah jumlah mol. Dianggap kita di sini semuanya 1 mol. Jadi ini kita bisa coret. Kita coret berarti P dikali P adalah T. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjawab yang ini, sebenarnya kalau menurut Ibu sih tidak susah ya. Jadi kita lihat antara T1. T1 ini tekanannya itu adalah 150. Ini untuk T1 ya. Kemudian volumenya itu 0,5. Nah, berarti ini adalah T1. Tadi ini 150. 150 kali 0,5 berarti T1-nya itu 75. Kemudian ini T2. Nah, T2 itu berarti kita lihat ini berapa angkanya. T2 itu sekitar 150, berarti sekitar 125 ya, mungkin di tengah-tengah itu ya. Coba sini tak nampak. Ini tak nampak grafiknya ya, sekitar 125 atau 120 lah mungkin ini, karena di bawahnya lagi ya. 120 kali 0,5 berarti T2-nya itu 60. Kemudian untuk T3-nya ini di sini berarti dia 75. Nah, ini 75 kali 0,5 berarti T3-nya itu nilainya adalah 37,5 derajat. Nah, kemudian untuk T4-nya itu di sini ini berarti kita anggaplah sekitar 20
30 atau 40 ya, 30 lah. 30 ini 0,5 berarti T4-nya itu adalah 15 derajat. Nah, jadi kita lihat ini T1 itu lebih besar daripada T2, lebih besar daripada 3, dan besar dari T4. Nah, sekarang kita lihat pernyataannya. Nah, pernyataannya itu pengukuran tekanan P pada gasnya sebagai fungsi volume V pada temperatur tetap dilakukan pada, ya temperaturnya tetap ya. Nah, dilakukan pada berbagai temperatur yang berbeda yaitu T1, T2, dan T3, dan T4. Data yang terdapat di gambar tersebut berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa T1 lebih besar dari T2, oke. T2 lebih besar dari T3, betul. T3 lebih besar daripada T4, benar. T4 lebih besar, ini salah ya. Nah, kemudian yang ini kan juga benar seharusnya. Ini benar. Sementara ini kan berdasarkan data ya, maksudnya ini benar. Sementara ini salah. Dapat disimpulkan. Nah, seharusnya itu mungkin data kalau menurut Ibu ini ya, ini yang tidak tepat mungkin. Tidak tepat. Nah, yang tidak tepat itu kan cuma D. Kalau yang lainnya ini benar. T1 lebih besar dari T2, T2 lebih besar dari T3, T3 lebih besar dari T4. Kemudian T1 juga memang lebih besar dari 3. Sementara T4 kan tadi nilainya kan lebih kecil. T4 itu 15 ya daripada T1. Jadi Ibu rasa ini soalnya mungkin ada bagaimana seharusnya yang tidak tepat begitu. Nah, jadi itu dulu pembahasan dari Ibu untuk soal Saintek tahun 2019 sampai nomor soal 50. Masih ada sekitar 10 soal lagi. Jadi kita sambung lagi. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.